Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa seluruh ibadah kita ini tujuannya itu mengantarkan kita menjadi tatakun, dan ini insya Allah sudah kita fahami semuanya. Secara umum Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekian manusia, beribadahlah atau menyembahlah kamu sekalian itu kepada Rabb kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'alla itu kalau dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat permohonan, litaraji, sebuah permohonan yang memiliki prosentase terkabulnya itu besar. Jadi ketika Allah menggunakan kata la'anna, itu berarti yang dilakukan sebelum la'anna itu tidak secara otomatis nanti akan berwujud seperti kalimat yang ada setelah la'ana. Jadi kalau sebelumnya ini Allah sampaikan tentang perintah untuk beribadah secara umum, maka setelah itu kemudian Allah mengatakan la'allakum, semoga, ya, harapannya dengan ibadah itu tatakun, kamu itu sampai pada derajat takwa. Ini potensi terwujudnya harapan itu tinggi. Beda dengan laita, kalau laita ini tidak ada harapan secara teori bahasa. Nah, kemudian secara khusus itu Allah misalnya menyampaikan tentang kewajiban puasa. Itu juga diakhiri dengan sebuah pernyataan la'allakum tattaqun. Semoga kamu itu menjadi tatakun, menjadi orang yang dalam proses takwa. Jadi tatakun ini sebetulnya kondisi proses takwa. Sementara Al-Quran datang itu menginginkan kehadirannya itu menjadi hidayah bagi kita, yang bisa mengantarkan kita ini menjadi mutakun. Bukan tatakun, tapi mutakun. Jadi misalnya kita baca di awal surat Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dibaca lil muttaqin, al muttaqin karena ada harfu jarim li di situ itu. Ini kan muttaqun itu marfu'nya. Jadi ibadah kita ini ternyata hanya mampu membawa kita ini pada kondisi tatakun. Sementara kehadiran Al-Quran itu tujuan akhirnya membawa kita ini pada kondisi mutakun. Di dalam tafsir Al-Misbah itu Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA itu menyampaikan apa kira-kira perbedaan untuk lebih mudah memahami tatakun dan
muttaqun. Kalau muttaqun, memnya dulu muttaqun, ini orang sudah profesional. Jadi ketakwaannya itu sudah mantap pada dirinya itu kalau muttaqun itu. Tapi kalau tatakun, ini masih sebuah proses untuk sampai derajat yang profesional tadi. Beliau kemudian menggambarkannya kira-kira begini. Kalau ada orang yang pada satu kesempatan kemudian dia tampil menyanyi, belum tentu dia itu disebut penyanyi. Tapi kalau sudah penyanyi, meskipun dia itu tidak menyanyi, tetap dia itu seorang penyanyi. Jadi muttaqun ini orang yang sudah profesional, artinya ketakwaannya itu sudah teruji luar biasa. Itu muttaqun. Tetapi kalau tatakun, sekedar kita ini mengandalkan ibadah kita, ini kita hanya mampu sampai posisi yang tatakun, di mana kita ini sedang melakukan sebuah proses untuk menjadi orang yang muttaqun itu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, sementara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang dijanjikan secara otomatis masuk surga itu ternyata adalah muttaqun itu. Jadi orang yang sudah ketakwaannya ini melekat kuat pada jiwanya, dari sisi kehidupannya itu di mana saja kapan saja, itu karakter ketakwaan itu selalu terlihat begitu, selalu ada pada dirinya. Itu kalau muttaqun. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu digambarkan tentang muttaqun itu, dan sekaligus Allah menyampaikan di sana bahwa surga itu disiapkan bagi muttaqun itu, bukan bagi tatakun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian itu untuk menggapai maghfirah dari Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, di mana surga atau jannah itu disiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang muttaqin. Makanya sekali lagi, belum selesai tugas kita ini ketika kita menyelesaikan puasa, kita menyelesaikan sholat, kita menyelesaikan ibadah-ibadah yang lain. Ini belum selesai supaya diri kita itu aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman dalam pengertian kita ini termasuk kelompok orang yang disiapi surga oleh Allah. Kita masih harus melakukan beberapa hal yang itu nanti sebagai buah dari ibadah yang kita lakukan itu. Apa buahnya itu? Di dalam kelanjutan ayat itu Allah sampaikan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang muttaqun itu adalah orang yang siap menafkahkan hartanya fis-sarra' wad-dharra, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Artinya apa? Hatinya itu tidak keberatan untuk melepas sebagian apa yang ia miliki itu untuk kepentingan orang lain. Ini karakter muttaqin yang pertama. Jadi orang yang karakternya muttaqin ini siap untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Karakter orang muttaqin yang kedua ini adalah orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Menahan amarah itu dalam arti, dalam konteks dia itu mampu membalas, dia itu punya kesempatan untuk membalas kejelekan orang lain maksudnya, tetapi dia tidak mau untuk melakukan itu karena mampu untuk menahan diri. Walaupun dalam tanda kutip mungkin, ya Allah, kalau saya itu tidak membalas saya mampu, tapi kalau saya memaafkan saya belum mampu. Ya monggolah seperti itu, karena kemampuan kita pada level itu. Tapi ini sudah lumayan bagus. Ini sudah sampai derajat karakternya orang yang muttaqun itu ketika
kita ini tidak membalas kejelekan orang lain seperti yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kalau kita ingin meningkat derajatnya di sisi Allah, walafina anin nas, maka raihlah derajat yang berikutnya ini, yakni mampu untuk memberi maaf kepada orang lain. Jadi dia tidak membalas kejelekan orang lain, plus dia itu mampu untuk memberi maaf pada orang lain. Ya Allah, kalau saya itu tidak membalas kejelekan orang lain, kemudian saya memaafkan, saya mampu ya Allah. Tetapi kalau saya disuruh berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada saya tidak mampu. Ya sudah, berada di posisi itu. Tapi kalau kita ingin meningkatkan posisi kita yang tertinggi di hadapan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang ihsan itu yang bagaimana? Ketika orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita tidak membalas meskipun kita mampu, meskipun kita ini sempat, kita juga kuat batin kita untuk memberi maaf kepada orang yang berbuat atau menyakiti kita. Kemudian kita ini juga mampu untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Ini karakternya muttaqun itu seperti itu. Tapi kelihatannya memang kaitannya dengan perbuatan yang jelek yang dilakukan orang lain kepada kita. Karakter muttaqin itu ada 3 tingkatan itu. Jadi ada tingkatan sekedar tidak membalas, walaupun dia itu mampu, dia itu sempat, tapi dia tidak membalas, tapi tidak mampu memberi maaf dan berbuat baik. Ya monggo berada di posisi itu. Kalau mau level atasnya ya kita tidak membalas dan mampu untuk memaafkan. Ingin level lebih atas lagi, kita tidak membalas perbuatan orang lain, kita mampu untuk memaafkan dan kita termasuk mampu untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya ini yang juga perlu untuk kita renungkan bersama. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini perlu kita renungkan karena terkait dengan kesalahan pribadi kita. Wa idza fa'alu fahishatan, yang masuk karakternya orang yang muttaqun itu adalah tatkala dia itu melakukan sebuah kekejian, perbuatan yang tidak baik, au dzalamu anfusahum, atau ada perbuatannya itu yang dalam pandangan Allah itu melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kezaliman terhadap dirinya sendiri itu artinya potensi-potensi yang Allah berikan itu tidak dimaksimalkan untuk berbuat baik. Karena potensi yang Allah berikan kepada kita ini kan sesungguhnya di dalam potensi itu tersirat sebuah perintah supaya kita ini berbuat baik menggunakan potensi yang ada itu. Ketika itu tidak kita manfaatkan, sesungguhnya kita ini dalam posisi berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Zakarullah, ketika kita berbuat maksiat apapun bentuknya, ketika kita mendolimi diri kita sendiri, zakarullah, maka orang yang muttaqun itu bersegera untuk mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, sekaligus dia itu mohon ampunan atas doa yang ia lakukan ini. Jadi tidak ada orang yang muttaqun itu yang menunda untuk bertobat pada Allah, itu tidak ada. Jadi orang yang muttaqun itu pasti ketika melakukan kesalahan itu segera bertaubat pada Allah. Karena muttaqun itu juga manusia. Muttaqun itu juga manusia. Selama dia itu manusia, tidak pernah 100% bisa lepas dari kesalahan, dan begitu. Jadi al-insanu mahalul khata' wa nisan. Sebaik-baiknya orang itu mesti pernah berbuat salah, karena kalau manusia itu memiliki karakter seperti itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Allah. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, ini yang penting lagi. Orang yang memiliki karakter muttaqun itu ketika dia berbuat yang tidak benar, ingat pada Allah, mohon ampunan pada Allah, dan dia itu tidak akan mengulangi lagi. Walam yusirru 'ala ma fa'alu, dia tidak akan mengulangi. Wa hum ya'lamun, dan dia itu tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kalau kita ini berbuat dosa kemudian menunda untuk mohon ampunan pada Allah, ini sudah tidak termasuk karakter orang muttaqun.
Atau kalau kita ini berbuat maksiat berulang kali begitu, maksiat tobat kan begitu. Itu juga bukan karakternya orang yang muttaqun itu. Karena orang yang muttaqun itu walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Sebab yang ia lakukan kalau itu bentuk kesalahan, kemudian dia melakukan muhasabah binafsih, melakukan introspeksi diri untuk berupaya semaksimal mungkin tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi kalau kita simpulkan itu ada 3 ya. Pertama, kita ini dalam bahasa Jawa ini loman terhadap harta, tidak kikir terhadap harta itu. Kemudian yang kedua, kita ini selalu siap untuk berbuat baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kendati pun manusia itu berbuat jahat kepada kita. Kemudian yang ketiga, ciri muttaqun yang ketiga itu adalah kita ini bersegera untuk bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi kesalahan kita. Insya Allah kalau 3 hal ini ada pada diri kita, yang itu kita lakukan sebagai buah dari ibadah. Jadi ini buahnya ibadah. Bisa ibadah itu dalam bentuk sholat, puasa dan sebagainya. Kalau bisa membuahkan 3 hal ini, maka kita akan termasuk orang yang muttaqun, yang uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Kita mudah-mudahan bisa untuk menindaklanjuti ibadah kita, namanya puasa yang baru saja kita laksanakan. Itu bisa kita tindak lanjuti dengan 3 hal yang saya sebutkan itu, sehingga puasa kita dan perbuatan 3 hal itu bisa mengantarkan kita ini dari tattaqun menuju muttaqun yang dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.